Aku cantik? Aku tahu kalian, pasukan Dewa Perang, mulutnya keras. Tapi, syarat kami juga sangat menggiurkan. Asalkan kau beritahu aku rahasia Xiao Dewa Perang. Uang tunai 1 miliar akan segera diberikan. Hanya 1 miliar, ingin membuatku mengkhianati Xiao Dewa Perang? Mimpi. Benarkah? Kalau 1 miliar masih kurang, ditambah dengan aku? Menarik. Aku setuju dengan transaksi seperti ini. Tapi, aku punya permintaan kecil tambahan. Ketahuan. Sudah mendengar, pemimpin Guilshan Luo, Luo Cha. Kemampuannya luar biasa, bukan orang biasa. Aku penasaran, apakah orang kecil sepertiku bisa bertemu dengannya? Hahaha. Hanya ingin bertemu dengan keluarga Luo? Mudah. Kenapa masih diam? Cepat panggil keluarga Luo ke sini. Baik. Aku datang. Rahasia Xiao Ruofeng. Apa sebenarnya? Kau adalah Luo Cha yang legendaris? Humph. Bagaimana? Sekarang percaya? Pantas jadi pemimpin Guilshan Luo. Benar-benar hebat seperti kabar yang beredar. Tapi, dibandingkan dengan Xiao Dewa Perang kami, mungkin masih kalah. Hahaha, kemampuan Xiao Dewa Perang. Aku tentu tahu. Kalau tidak, mengapa aku membuang waktu dengan membuat Wuya berdagang denganmu? Ketahuan. Rahasia itu, apa sebenarnya? Rahasia dia adalah Kau. kau ingin tahu rahasiaku? Ayo, akan kutunjukkan padamu. Tuan Muda Luo, cepat pergi. Huo Feng, bersihkan tempat ini. Xiao Ruofeng. Kau. Tidak terima? Kalau begitu matilah. Semua anggota Guilshan Luo sudah dibasmi. Silakan Dewa Perang memutuskan. Maaf, keluarga Xiao memiliki aturan turun-temurun. Setiap anggota keluarga Xiao harus mengenakan pakaian dasia. Menikahi wanita dasia. Kau, tidak ada kesempatan. Bawa mereka semua pergi. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tuan Shenju, baru saja ada kabar dari Raja. Untuk merayakan kemenangan besar ini, Raja secara khusus menganugerahkanmu gelar tertinggi di Dasia dan dalam sebulan akan mengadakan upacara penobatan, gelar, kehormatan. Baik, Raja sangat perhatian. Selain itu, Ada apa lagi? Katakan. wanita yang Anda suruh saya selidiki, sudah saya ketahui. Namanya Chen Xuan, berada di Kota Bunga. Chen Xuan. Hai, adik, bukankah kamu bilang nenek ada di sini, menunggu kita? Dia di mana? Ah, nenek sudah tua, jalannya lambat. Kamu tunggu di sini saja, sudah. Aku akan lihat nenek sampai di mana. Kamu tunggu di sini ya. Hai. Nenek, apakah itu kamu nenek? Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Kota Bunga. Siapkan mobil, aku ingin bertemu dengannya. Ja?
Bisa tidak sih? Ceroboh sekali. Maaf. Singkirkan tanganmu. Aku bilang singkirkan tanganmu. Tangan yang lain. Berdiri di sini. Membengkak. Tidak kelihatan ya, lumayan juga, duduk di sini. Biarkan kakak lihat baik-baik. Kak Hai suruh kamu datang, tidak dengar ya? Maaf Kak Hai, saya hanya pelayan. Saya pergi sekarang, segera pergi. Mau pergi kemana? Tidak kasih muka Kak ya? Kita semua sama-sama jualan. Kamu pura-pura suci apa? Apalagi, Kak Hai kita kaya dan berkuasa, asalkan kamu melayaninya dengan baik. Sisa hidupmu tidak perlu khawatir lagi. Lepaskan aku. Kamu siapa? Berani ikut campur mau mati ya? Benar. Tidak cari tahu dulu, lihat Kak Hai kita, di mana dia berkuasa. Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf pada Kak Hai. Aku berlutut pada kalian? Kalian pantas? Xuan, tidak usah pedulikan dia. Aku akan pergi. Kamu? Kenapa bisa kamu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu pahlawan penyelamat, tapi harus tanya dong si cantik setuju atau tidak. Xuan. Maaf. Ayo, serang mereka. Katakanlah. Baru saja kamu memanggilnya. Mau apa? Aku lihat dia cukup lelah. Aku pikir biarkan dia minum 2 gelas, minum 2 gelas. Kamu suka minum alkohol? Tidak. Kalau begitu aku temanimu minum. Kakak aku salah, maafkan aku. Giliranmu. Butuh bantuanku? Kalau suka, minumlah lebih banyak. Kakak aku salah. Suka minum? Ingat, yang di sana adalah wanitaku. Xuan, sudah tidak apa-apa. Bos, tidak apa-apa? Selediki. Turunkan aku. Xuan, maaf, aku pulang terlambat. Raja Dewa, apakah perlu menangkapnya kembali? Tidak perlu. Tamparan ini adalah hutangku padanya. Ibu, kenapa hari ini pulang lebih awal? Sudah pulang. Ibu, kenapa kamu menangis? Apakah ada orang jahat mengganggumu? Kalau saja ada ayah, pasti tidak ada yang berani mengganggu ibu. Meng, kamu ingat. Kamu tidak punya ayah. Ayahmu sudah meninggal. Ibu, Raja Dewa baru saja mengirim kabar. Chen Xuan memiliki seorang anak, bernama Chen Yameng. Apakah kita perlu fokus memperhatikannya? Berapa usia anak itu? Sekarang di mana? 7,5 tahun, di sekolah dasar pertama Hua Cheng, kelas 1. 7,5 tahun, waktunya sangat cocok. Huo Feng, selidiki dengan baik. Lihat anak ini, ada hubungannya dengan aku tidak? Kamu kenapa di sini? Aku kasih tahu, ikutin aku juga percuma, karena sekarang aku nggak mau ketemu kamu, jadi lebih baik kamu. Aku bukan cari kamu. Aku datang lihat Meng Meng. Kamu kenal Meng? Xiao Feng, aku bilang ke kamu. Meng itu anakku.
Nggak ada hubungannya sama kamu. Sekarang juga langsung. Pergi dari sini. Xuan, dulu itu salah aku. Tapi Meng Meng sudah besar begini. Masa kamu gak mau? Dia punya ayah. Meng Meng akan punya ayah, tapi bukan kamu. Si pemerkosa ini. Kamu pergi, Meng Meng atau aku. Jangan ketemu lagi. Kamu ibu Meng Meng ya? Pak Sang, Meng Meng itu. Belum pulang ya? Sampai sekarang belum keluar. Aneh, kelas kami sudah lama pulang. Semua anak udah pada pergi, nggak ada yang tinggal. Udah pada pergi ya? Ayah, Halo? Shinsu Guangja, anak mencari kamu. Mama di mana? Mama? Meng Meng. Meng Meng, kamu di mana? Meng Meng. Hotel Kaisar, kamar 8808, aku sama anak kamu. Kangen banget sama kamu loh. Kak Hai. Kak Hai ya? Kak Hai, aku mohon. Lepaskan anak itu, Meng Meng. Meng Meng, kamu ngomong dong. Meng Meng. Xuan, kamu baik-baik aja kan Xuan? Nona Sheng, Meng Meng Jia. Ada apa ya? Aku sekarang ke ruang satpam. Amble recommend CCTV cari. Gak usah, orang yang berani. Telepon langsung gini, pasti gak peduli. Lokasinya ketahuan atau enggak. Xuan tenang, ada aku di sini. Meng Meng pasti nggak apa-apa. Ini semua karena kamu, Xiao Rufeng. Kamu mau gimana lagi? Baru mau lepasin aku? Masalah 7 tahun lalu, aku nggak tuntut. Tapi sekarang, kalau Meng Meng sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Kalian, Guru Sang, Anda sudah bekerja keras. Sisanya, kami yang akan menyelesaikannya. Cari tahu, Hotel Kaisar, kamar 8808. Aku diutus oleh Haige. Nona Chen Shuan. Ya, aku Chen Shuan. Apakah anakku ada di sini? Apa yang kalian lakukan padanya? Nona Chen, tenang saja. Anakmu sangat lucu. Mungkin sedang bersama Haige kami. Bersenang-senang. Raja Dewa, biar aku yang urus. Anakku. Aku yang akan bertindak sendiri. Maaf, kamar sudah penuh hari ini. Huhai, 8808. Huhai? Huhai siapa? Lobby hotel, minta bantuan, minta bantuan. Kesabaranku terbatas. Huhai, ada atau tidak? 8808. Berani beranini ya kami menanyakan haye. Aduh. Aduh. Chen es hai vòng công. Ya, Haye memanggilmu. Silakan. Ayo serang bersama. Jangan buang waktuku. Masuklah, haye menunggumu. Aku hanya bertanya sekali. Di mana Chen Shuan? 8808. Tuan. Naik lantai atas, perlu kartu kamar. HMPH. Baik. Masuklah, haye menunggumu. Ayo. Lepaskan anak itu. Saudara-saudara sudah susah payah menangkapnya. Kamu dengan mudah bilang lepaskan. Iya, lihat dirimu. Tidak ada sikap memohon sama sekali. Haige, kemarin dia bersikap sombong karena ada anak itu. Kita tidak boleh memaafkannya. Kamu benar. Kalau kamu ingin memohon, maka dengan patuh. Berlututlah dan mohon padaku. Wanita jalang,
Hai, suruh kamu merangkak ke sini. Serang. Wanita jalang, hai, suruh kamu merangkak ke sini. Camo. Kakak, aku salah. Kakak, aku mohon maafkan aku. Apa aku sudah bilang, dia adalah wanitaku? Sudah. Kalau begitu, kamu pantas mati. Aku pantas mati. Baik, aku kasih kamu kesempatan ini. Kamu mau pergi sendiri? Atau aku yang antar kamu? Kakak, aku mohon maafkan aku. Kakak, aku tahu salah. Triple A. Pergi. Jangan sentuh Meng Meng. Meng Meng, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Mama lihat. Mama, Meng Meng tidak apa-apa. Paman, kamu yang menyelamatkan kami? Paman, kamu hebat. Aku dan Mama selalu dibully. Kamu akan menyelamatkan kami lagi nanti? Ya. Paman, jadi ayahku ya? Meng Meng, tidak ada apa-apa. Kita pulang dulu. Ayo. Meng Meng, kamu naik dulu kerjakan PR. Mama akan naik sebentar lagi. Paman, sampai jumpa. Xiao Luofeng, aku peringatkan kamu. Meng Meng adalah anakku. Aku tidak izinkan kamu mengincarnya. Tapi, untuk kejadian tadi, terima kasih. Di dunia ini, aku hanya punya Meng Meng sebagai keluarga. Kalau kehilangan dia lagi, aku. Xuan. Mulai sekarang, biar aku yang melindungi dan merawatmu, ya? Kamu. Xuan, aku akui dulu semua salahku. Tapi beri aku kesempatan. Kesempatan? Saat aku dijajah, Jack, kamu di mana? Saat aku diusir keluarga Chen, jadi gelandangan. Kamu di mana? Saat aku pendarahan di kamar bersalin, kamu di mana lagi? Tidak bisa jawab, kan? Xiao Luofeng. Masalah lalu, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi mulai sekarang, aku harap kamu jangan ganggu hidupku lagi. Xuan. Jangan begitu, aku bersumpah. Minggir, Xiao Luofeng, mulai sekarang. Kamu tetap kamu, aku tetap aku. Xuan. Paslin, tadi malam. Huhai loncat dari lantai 8 di Huang. Mati. Loncat gedung. Anak ini gila apa? Kata bawahannya. Ini karena seorang perempuan. Lumayan menarik, perempuan ini belum mati, bos dia. Cuma anak buangan keluarga Chen, tapi ngomong-ngomong. Huhai di kota kita ini. Setidaknya masih orang penting, bisa-bisanya dikalahkan perempuan. Sampai loncat gedung, bos, katanya yang waktu itu ada di situ. Nggak cuma dia, ada juga seorang pria. Orang ini. Xiao Ruofeng. Bukannya dia masuk penjara? Segera kabari keluarga Xiao di ibu kota, suruh mereka selidiki. Siap. Xuan. Aku beneran ke KTV jadi nyonya besar. Aku jadi pelacur? Dengar dari siapa? Ngapain dengar dari orang? Semua udah pada tahu. Fotonya aja udah tersebar. Lihat. Siapa yang sebarkan? Kerja nggak kerja, ngobrol mulu. Dengarja.
Hari ini ada orang penting dari kota Xiao. Kesini buat bahas kerja sama proyek kalian. Siapa yang bikin si Tuan Xiao nggak senang? Atau nodai nama perusahaan, jangan salahkan aku. Kalau nanti aku nggak kenal lagi. Orang penting bermarga Xiao, jangan-jangan dari ibu kota. Keluarga Xiao itu? Katanya keluarga Xiao di ibu kota. Lagi ekspansi keluar, perusahaan kita. Kalau beneran kerja sama dengan mereka, nanti bisa kaya raya. Udah. Orang penting ini sebentar lagi sampai. Kalian sekarang ngapain ya ngapain? Tien Shuwei An. Keskivi ke kantorku sebentar. Masuk. Bos Liu cari aku? Xiao Chen, cepat duduk-duduk. Shiwan. Sehari-hari. Hidupnya susah ya. Bos kamu. Kamu bilang, kamu mau kerja di tempatku siang hari. Pulang masih harus urus anak malamnya. Masih harus kerja sampingan di KTV. Aku dengar aja udah capek. Gimana kalau aku pindahkan kamu ke... Aku. Dengar-dengar ya, hari ini ada orang penting dari kota Xiao. Yang mau kerja sama proyek sama kita. Kalian semua. Siapa yang bikin yang Master Xiao nggak senang? Atau merusak nama perusahaan, jangan salahkan aku. Kalau aku nggak kenal lagi. Bos Liu, maaf, aku janji. Aku nggak akan pergi ke tempat-tempat begitu lagi. Shiwan, santai aja. Sebenarnya aku panggil kamu hari ini. Ada sesuatu yang mau aku bahas sama kamu. Apa? Mulai hari ini aku yang tanggung. Bos Liu, Kita kan udah dewasa, aku langsung aja ya. Kamu tiap malam kerja di KTV jadi hostess. Harus melayani banyak pria, capek kan? Sekarang gampang. Asal kamu melayani aku aja, nanti. Bos Liu, kamu salah paham. Aku nggak ngelakuin hal-hal begitu. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kok belum datang juga? Iya, tadi ditelepon. Katanya langsung datang. Ya. Katanya CEO Xiao ganteng dan tajir. Dan masih jomblo loh, beneran? Kalau sampai dilirik CEO Xiao, bisa langsung naik kelas dong. Hei kamu, mundur ke belakang. Manajer uang, kan kita udah janji. Kan sepakat barisan depan, kok aku disuruh ke belakang? Kamu yang kerja jadi hostess begini, perusahaan aja belum pecah. Udah untung, masih berani nanya? Imeng, kamu mau pakai cara-cara nggak jelas buat merayu CEO Xiao? Udah deh, semua juga udah tahu. Manajer Wang sama manajer Liu itu hubungannya nggak jelas. Kenapa yang tanya-tanya? Dia sama bos Liu ada hubungan gelap. Emang ada hubungannya sama aku? Aduh, kamu bodoh banget. Emang nggak sadar. Car boss menjelitin kamu. Udah dari dulu nggak bener tuh. Udah deh, CEO Xiao datang. Selamat datang, CEO Xiao. Selamat datang di perusahaan kami, CEO Xiao. Ini semua adalah karyawan terbaik kami. Yang dua ini kenapa? Aduh. Tuan Xiao, mereka berdua memang melakukan kesalahan. Makanya disuruh berdiri di belakang. Bersalah. Kesalahan apa? Jujur saja, agak memalukan. Sebenarnya kesalahannya tidak besar, cuma jadi hostess di KTV merusak citra perusahaan. Makanya ditempatkan di belakang. Kalau Tuan Xiao merasa tidak cocok, nanti saya pecat mereka. Betul juga. Hostess. Hosts, jelaskan, mata mana yang melihat? Dia jadi hostess? Aku tidak asal bicara. Ada fotonya, kalau tidak percaya lihat sendiri. Ada foto lalu kenapa? Ada foto belum tentu benar. Kamu gila ya? Dia hostess atau bukan? Apa urusannya denganmu? Aku kasih tahu. Nona Chen Shuwan adalah istri calon Tuan Xiao, mitra penting kami. Alasan kami bekerja sama dengan perusahaan Anda hanya karena menghormati Nona Chen. Kalau tidak, kamu pikir perusahaan perencanaan kecil seperti ini bisa menarik perhatian kami? Shuan apa? Shuan, kamu kenal Tuan Xiao? Aku juga tidak tahu. Tidak mungkin, ini mustahil. Tuan Xiao, pasti kamu ditipu. Orang ini cuma hostess di KTV. Hidupnya sangat tidak bermoral, dan sekarang, di rumahnya masih menyimpan anak haram tanpa ayah. Tuan Xiao, wanita seperti ini mana mungkin? Perhubungan denganmu? Diam. Karakter Nona Chen Shuwan. Bukan untuk diomongkan orang-orang sepertimu. Liu Dafu, dia jangan-jangan juga termasuk karyawan teladan versimu?
Kalau begitu, kerjasama kami dengan perusahaan Anda bisa dibatalkan. Batal ya batal. Kurasa kedatangan kalian kali ini sama sekali tidak tulus. Damn. Maaf, ini salah saya tidak bisa mengawasi bawahan. Begini saja. Chen Shuan, mulai sekarang. Kamu jadi kepala departemen perencanaan perusahaan kami. Jia? Bos Liu, kalau aku? Kamu sebaiknya istirahat dulu 2 hari. Tuan Xiao, bagaimana dengan hasil ini? Nah, ini baru benar. Bagaimana kalau kita masuk dan berbicara? Tidak usah, aku masih ada urusan. Wu Feng, kamu saja yang menandatangani kontrak dengan mereka. Chen Xuan, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Aku. Xuan, kalau Tuan Xiao ada urusan denganmu, ya kamu pergi saja. Xiao Ruofeng, sebenarnya apa rencanamu? Tidak ada. Aku hanya ingin bersikap baik padamu. Dan juga pada putri kita. Putri kita? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Meng Meng adalah putriku. Tidak ada hubungannya denganmu. Hidup kami. Juga tidak perlu kamu ikut campur. Xuan, aku tahu. Tahun-tahun ini memang aku pantas mati. Tapi aku juga punya alasan. Xuan, dengarkan aku, saat itu. Aku diracuni. Sudahlah. Sudah kukatakan, masa lalu tidak akan kupermasalahkan lagi. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan keluarga Chen? Apakah kamu tidak pernah curiga sedikit pun tentang kejadian dulu? Apakah kamu tidak pernah berpikir, orang yang muncul di hadapanmu saat itu bukan nenekmu, melainkan aku yang orang asing? Bahkan membawa kartu kamarmu? Xuan, aku tahu aku bersalah padamu. Jadi selama ini aku berjuang di medan perang, membangun prestasi. Agar suatu hari bisa kembali ke Huacheng. Dan berdiri di hadapanmu dengan bangga. Xuan, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Tidak akan membiarkanmu sedikit pun. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Xuan, aku bersumpah, semua yang hilang darimu akan kukembalikan berlipat ganda. Semua ketidakadilan yang kamu alami, akan kubuat mereka membayar 10 kali lipat. Sudah waktunya, Meng Meng harus pulang sekolah. Ayo kita jemput dia. Bisa bekerja sama dengan Tuan Xiao kali ini. Benar-benar berkat kamu. Bukan, maksudku nona ini. Siapa namamu? Namaku? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Ayah. Oh, Ayah Ludofu. Kerja sama kali ini, aku harap kamu serius menanganinya. Asalkan bisa membuat yang Master Xiao puas. Yang lain bukan masalah. Tentu. Selama ini urusan yang Master Xiao. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hahaha, sekuat tenaga. Bos Lin, aku Liu Dafuni. Hahaha. Kasih kami satu proyek kerjasama. Anda mau memperkenalkan satu bisnis ke saya? Apa? Anda mau memperkenalkan satu bisnis ke saya? Dari keluarga Xiao di ibu kota. Tidak mungkin, kami baru saja menandatangani kontrak dengan yang Master Xiao. Menandatangani kontrak. Oh, baik, aku mengerti. Xiao. Dedepu. Ada apa, Bos Wei? Orang yang baru saja menandatangani kontrak dengan kita. Bukan anggota keluarga Xiao. Aku ditipu. Pasti Chen Xuan, perempuan jalan itu. Entah dapat info dari mana, bekerja sama untuk menipu kita. Bos Liu, kamu harus membela keadilan untukku. Tenang. Tunggu saja perempuan jalan itu kembali, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Meng Meng, Mama datang menjemputmu. Mama, Mau makan permen? mau. Jangan selalu memberinya permen, tidak baik untuk kesehatan. Liu, Meng Meng sudah merepotkan Anda. Maaf merepotkan. Nona Chen, ini uang sekolah yang Anda bayar sebelumnya. Mulai pelajaran berikutnya. Chen Yameng tidak perlu datang lagi. Guru Liu, ini. Meng Meng, apakah kamu melakukan kesalahan? Cepat minta maaf ke guru. Mama, aku tidak. Sudah, tidak ada hubungannya dengan anak. Tidak, lalu bagaimana bisa? Nona Chen, aku rasa kamu seharusnya paham. Ini adalah institusi pendidikan terbaik di Kota Bunga. Anak-anak yang belajar di sini, mau tidak mau akan belajar ke luar negeri. Atau masuk Qinghua atau Beida. Tapi kamu
Anak seorang wanita penghibur, masa depanmu akan seperti apa? Kamu... Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Hidup Meng Meng ke depan tidak akan lebih buruk dari sini. Siapapun juga. Kamu siapa? Kamu bilang tidak akan buruk, ya tidak akan buruk? Tapi memang, dengan profesi Nona Chen, kedepannya mungkin akan bertemu dengan bos kaya raya. Guru Liu, aku tidak. Kalian salah paham. Guru Liu, aku mohon. Jangan keluarkan Meng Meng, ya? Aku janji. Aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu lagi. Sudah, kamu pergi atau tidak? Apa hubungannya denganku? Cepat pergi dari sini. Guru Liu. Aku mohon, jangan keluarkan Meng Meng, ya? Kasih dia kesempatan lagi, dia masih sangat kecil. Tidak boleh kalah di garis start. Guru Liu, aku mohon. Sudahlah, Chuan. Orang seperti ini saja bisa jadi guru. Kurasa apa yang disebut pendidikan bakat? Tidak perlu ada lagi. Wu Feng, di pendidikan bakat ada. Seorang guru bernama Liu. Yang ingin mengusir Meng Meng, kamu periksa. Lucu, masih mau diperiksa? Chen Shuan, pacar yang kamu cari ini sangat sok, jangan-jangan benar-benar anak orang kaya. Sok atau tidak, kamu tunggu dan lihat saja. Tapi, kalau kamu sekarang berubah sikap, aku masih bisa kasih kamu kesempatan. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kamu memberi kesempatan ini. Liu Qiao, apakah kamu di luar? Kepala Ki, Anda datang, tepat sekali. Orang tua Jenyamen, di sini berulah tidak mau pergi, kita langsung telepon polisi saja. Telepon apa? Hahaha, kalian berdua orang tua Meng Meng, ya? Masalah Meng Meng ini salah paham. Harap kalian bisa membiarkan Meng Meng tetap belajar di sini. Salah paham? Kepala Ki, sebelumnya Anda bilang dia. Diam. Chen Yameng, anak yang sangat berbakat. Bisa menjadi murid di sini, itu adalah keberuntungan besar. Bagi pendidikan bakat, Guru Liu Qiao, kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Apa? Mama Catku? Aku di pendidikan bakat sudah bertahun-tahun. Kenapa dengan satu kalimatmu aku langsung dipecat? Karena kamu mendiskriminasi murid dan telah mengusik orang penting yang tidak boleh diusik. Hila, Hahaha, Tuan Xiao, Meng Meng ke depan. Di sini bersama kami. Semua biaya bisa dibebaskan, kami akan mengumpulkan guru-guru terbaik untuk memberikan bimbingan. Satu-satu kepada Meng Meng. Harap Tuan Xiao membiarkan Meng Meng tetap tinggal dan melanjutkan belajar di sini. gila, benar-benar gila. Satu adalah gadis KTV, satunya lagi pacarnya, Siki. Kurasa kau benar-benar buta. Aku akan untuk melaporkanmu karena melanggar aturan penerimaan siswa, tidak patuh pada manajemen. Telepon sekarang juga. Halo bos, aku Liu Qiao. Aku ingin melaporkan. Kepala Ki tidak patuh pada pemberitahuan Dewan, memaksa untuk menerima Chen Yameng. Apa? Mama Catku? Bos, apa maksudmu? Bos, halo bos? Telepon ini sudah kau hubungi ke bos, maksud bos. Sudah kau ketahui, sekarang apa yang harus dilakukan? Kau sendiri sudah tahu kan? Kalian tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian menyesal. Hahaha. Nona Chen Xuan, kelas tambahan besok. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Meng Meng jangan sampai terlambat. Baik, Kepala Ki, besok akan mengantar Meng Meng. Tepat waktu. Tidak perlu. Karena kalian tidak menyukai Meng Meng. Maka mulai sekarang Meng Meng. Tidak perlu datang sini lagi. Tuan Xiao. Kami benar-benar sudah tahu salah kami. Tenang saja, asalkan kau bisa membiarkan Meng Meng tetap tinggal, kami akan mengerahkan sumber daya absolut pendidikan berbakat untuk membina Meng Meng. Tidak perlu. Masalah sebelumnya tidak akan kupermasalahkan lagi. Aku harap kalian bisa berbuat lebih baik di masa depan. Ah ini, Tuan Xiao. Meng Meng di mana? Sudah dikembalikan. Oh ya, kamu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Bukankah aku Xiao Luo Feng? Bukan itu maksudku. Aku bertanya, kamu sebenarnya orang seperti apa? Aku. Chuan, maaf. Situasi di luar negeri masih cukup kacau. Perbatasan gedung masih membutuhkan gelar dewa perangku. Jadi aku masih belum bisa memberitahumu. Identitas di belakangku, sebenarnya siapa aku tidak penting. Yang penting kamu tahu, mulai sekarang tidak akan ada yang berani. Tidak. Benar. Ham. Kalau begitu, katakan padaku, apakah kamu benar-benar orang dari keluarga Xiao di ibu kota? Keluarga Xiao di ibu kota. Sekarang mereka tidak pantas dihubungkan denganku. Kamu bukan orang keluarga Xiao di ibu kota? Aduh sial-sial, aku harus cepat kembali. Xiao Ruo Feng, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke kantor untuk minta maaf pada bos. Minta maaf apaan sih ini? Ayo, tanda tangani ini. Bos maafkan aku, beri aku kesempatan lagi. Kesempatan? Kamu berani-beraninya masih bicara soal kesempatan. Chen Xuan, kamu jangan benar-benar mengira aku Liu Dafu ini bodoh ya? Maaf, Urusanmu jadi wanita penghibur di luar, aku tidak mau bahas.
Tapi kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk menipuku. Hampir membuatku kehilangan bisnis besar keluarga Xiao di ibu kota. Masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Bos, aku bersedia menerima hukuman apapun. Tapi Meng Meng masih kecil. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, kumohon. Baik. Bersedia menerima hukuman ya? Kamu yang bilang sendiri. Bantu aku melampiaskan amarah. Aku kasih tahu, amarahku ini karena kamu, jadi sekarang. Aku mau kamu yang melampiaskannya untukku. Kamu berani-beraninya mendekat, kamu mau apa? Linda Fu, awalnya kupikir, kamu orang yang pintar, ternyata kamu sama sekali tidak punya otak. Keluarga Xiao, aku sudah cari tahu. Kamu bukan orang keluarga Xiao, kalau tahu diri. Lepaskan aku sekarang, atau aku tidak akan memaafkanmu. Kamu pantas? Kamu mau apa? Bicara baik-baik dong. Katanya kamu sedang marah besar. Butuh orang untuk melampiaskan amarahmu? Aku salah, tidak berani lagi. Aku kasih tahu, meskipun aku bukan orang keluarga Xiao di ibu kota. Tapi keluarga Xiao di ibu kota, di hadapanku tidak ada artinya. Pergi. Xiao Ruofeng, kamu gila ya? Xuan, aku. Kalau mau mati, mati sendiri aja. Jangan ajak aku dan Meng Meng. Ikut sengsara bersamamu. Xuan, mungkin kamu salah paham. Salah paham? Aku sudah tahu, kamu ini orang gila. Pembohong. Xuan, aku. Jangan mendekat. Xuan, percayalah, aku benar-benar tidak membohongimu. Kalau tidak bohong, katakanlah, sebenarnya kamu ini. Siapa sih? Ini, sekarang belum bisa kuberitahu. Tidak bisa. Memang tidak bisa atau tidak ada yang bisa dikatakan? Sungguh tidak bisa. Tapi tenang saja. Nanti saatnya tepat, pasti akan kuceritakan semua. Cukup. Kata-katamu itu, simpan saja untuk menipu orang lain. Memang beberapa hari ini kau banyak menyelamatkanku, hotel, KTV, kantor, tempat les. Xuan, kadang aku berpikir. Andai kau benar-benar dari keluarga Xiao di ibu kota. Betapa bagusnya. Xiao Ruofeng, tolong, lepaskan aku. Xuan, kenapa kamu? Xuan. Dia bagaimana? Kamu siapa dia? Aku suaminya. Kamu suaminya? Kenapa? Ada masalah? Lucu sekali kamu ini. Istrimu sendiri sampai pingsan di jalan karena kelelahan. Kamu malah tanya ada masalah atau tidak. Mingger, aku masih harus periksa ruangan lain. Oh ya, kondisi tubuhnya tidak apa-apa. Cuma butuh istirahat, kalau kamu masih laki-laki. Temani dia lebih banyak, bantu dia, jangan buat dia marah. Tengga? Baik. Ada perlu panggil aku. Xuan, maafkan aku, percayalah. Aku tidak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Masuk. Dua. Tuan Xiao, dia sebenarnya belum. Dia sudah tidur, ada yang perlu dibicarakan, silakan langsung saja. Apa yang sebelumnya Tuan suruh selidiki, sudah ku cari tahu jelas. Keluarga Chen di kota bunga dan keluarga Xiao di ibu kota. Memang ada hubungan tersembunyi. Ada buktinya? Ini catatan transaksi bank saat Anda mengalami masalah. Ada sejumlah uang yang ditransfer dari kartu Xiao Ruoyun ke rekening rahasia keluarga Chen. Dan pemilik rekening ini adalah adik perempuan Chen Xuan, Chen Shujiao. Setelah diselidiki, 7 tahun lalu, Chen Shujiao bersekongkol dengan adik Anda, Xiao Ruoyun, untuk memberi Anda obat dan berpura-pura atas nama nenek Chen, Madame Nona Chen Xuan, untuk pergi ke kamar hotel, merusak nama baik Anda dan Nona Chen Xuan. Apa tujuan dia melakukan ini? Karena keluarga Chen tidak memiliki putra, maka Nona Chen Xuan seharusnya menjadi ahli waris pertama keluarga Chen. Dan adik Anda, Xiao Ruoyun, mungkin juga karena alasan yang sama. Baik. Sungguh baik, Xiao Ruoyun. Dan Chen Shujiao, tunggu saja. Ruofeng, cari tahu. Apa yang sedang terjadi di kedua keluarga ini? Lapor, Tuan, keluarga Chen memang ada kegiatan. Besok adalah acara pertunangan. Chen Shujiao, saat itu, kekuasaan keluarga Chen akan sepenuhnya diserahkan ke tangan Chen Shujiao. Pesta pertunangan, kekuasaan keluarga, baik, kita juga akan menyebarkan kabar. Besok, anak perempuan yang diusir keluarga Chen, Chen Xuan, akan kembali ke keluarga Chen, biarkan semua orang di Huacheng menyaksikan. Xuan, tunggu aku.
Xiao Ruofeng. Sampai kapan kamu akan terus berakting? Maaf Tuan, Anda datang terlalu awal. Belum waktunya kami buka. Cheng San, panggil dia untukku. Carrie Sanyi? Maaf. Sanyi biasanya tidak bertemu orang asing. Tidak bertemu orang asing? Beritahu Cheng San. Malam ini, datang menemui aku atau mati. Camel. Bodyguard, ada yang membuat keributan. Dia itu berani tidak menghormati Sanyi kita. Dasar anak kecil. Aku menasihatimu, lebih baik kamu berlutut sekarang juga. Sujud 3 kali, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Menyuruhku sujud? Kamu siapa? Cepat. Panggil orangnya, jangan buat aku marah. Saudara mencari kematian. Sekarang, bisakah Cheng San keluar? Hey Wang Tu. Ada yang mau ketemu Sanyi? Apa? Tidak mau? Tidak boleh tidak mau. Wang Tu. Baiklah, aku tidak akan memilihkanmu. Katakan di mana Cheng San. Aku tidak tahu. Telepon dan beritahu bosmu. Hari ini jika Cheng San tidak datang, bar ini, jangan buka lagi. Wang Tu. Lawan sudah mulai merusak toko. Wang Tou, akhirnya kamu datang. Itu dia. Berani merusak toko Bos Cheng? Kamu benar-benar ingin mati. Di mana Cheng San? Mana orangnya? Kurang ajar. Nama Sanyi kita. Bisa kamu sebut langsung? Di kota kita. Bahkan keluarga terkaya Lin pun, di depan Sanyi kita. Harus sopan. Kamu siapa? Apa statusmu? Mau ketemu Sanyi kita? Hahaha. Mimpi. Apa status dan kedudukan? Aku hanya penasaran. Apa yang berbeda padamu? Hingga kamu begitu setia padanya? Tidakkah kamu tahu, kelakuannya di belakang? Pantas dihukum mati 10.000 kali. Hei anak muda, apakah kamu tahu sesuatu tentang Sanyi kita? Ingin memeras uang? Ku beritahu, lebih baik hentikan niatmu itu. Kalau tidak, saat Sanyi kita marah, kamu mati pun tidak tahu bagaimana. Sepertinya bicara denganmu tidak ada gunanya. Aku tanya yang lain. Kamu di samping Cheng San. Apa jabatanmu? Di depan Sanyi kita, aku adalah tangan kanannya. Baguslah. Bagaimana? Mau memohon? Maka berlututlah. Merangkak ke sini. Hahaha. Kamu mau apa? Apa yang kamu mau? Ayo bicara baik-baik, jangan main tangan. Tolong, ada pembunuhan. Katakan, kalau kamu mati. Apakah Sanyi akan datang menemuiku? Lepaskan aku akan bicara semuanya. Sanyi kami berada di Hotel Kaisar. Sedang mempersiapkan pernikahan. Untuk Nona Chen Shujiao. Mempersiapkan pernikahan. Hotel Kaisar. Pernikahan Chen Shujiao. Baik. Sanyi benar. Maaf. Hello Ayah. Panggil paman. Hello Paman. Kamu datang untuk apa? Kemarin pergi terlalu buru-buru, tidak pamit. Hari ini Anda lihat. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Meng, ayo kita pergi sekolah. Wu Feng, Tuan Shao. antar Memeng ke sekolah. Aku masih ada urusan dengan teman. Jah, Kamu. Aku ayahnya Memeng. Dia tidak akan apa-apa. Ayo, aku bawa kamu ke suatu tempat. Hei, untuk apa kamu bawa aku ke sini? Kamu benar-benar tidak tahu untuk apa aku bawa kamu ke sini? Bagaimana aku bisa tahu? Kalau begitu, kemarin di rumah sakit, kamu benar-benar tidak dengar? Xiao Ruofeng, lebih baik kita pergi. Sekarang aku sudah bukan anak perempuan keluarga Chen lagi. Urusan keluarga Chen. Kita sudah tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Kalau aku bisa kembali ke keluarga Chen. Kembali ke keluarga Chen? Bagaimana mungkin? Xuan, aku janji padamu, pasti akan kulakukan. Hal-hal yang sebelumnya kamu hilangkan, pasti akan kurebut kembali. Bukankah ini Nona Chen Xuan? Chen Xuan, berani sekali kamu. Bahkan pesta keluarga Chen berani kamu datangi. Bagaimana? Tidak bisa bertahan di perusahaan? Keluar cari koneksi? Orang yang pernah jadi nyonya, memang beda ya. Chen Xuan, jangan naif berpikir. Pria di sini juga suka caramu. Menjingkat kamu. Bertahun-tahun bekerja untuk saya, hari ini saya akan mengajarimu. Di keluarga Chen di Huacheng, itu sudah di luar jangkauanmu. Hanya bangsawan dan orang kaya.
yang berhak menghadiri pernikahan Nona Chen. Mereka adalah elit dan bangsawan teratas Huacheng. Sedangkan kamu, hehe. Benarkah? Coba pikir sekali lagi. Siapa nama lengkap Nona Chen ini? Bukankah Chen adalah nama keluarganya? Shu namanya? Chen Shu? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Chen dari Chen Xuan. Itu Chen dari keluarga Chen. Shu dari Chen Xuan. Itu Shu dari generasi Shu. Di seluruh keluarga Chen yang masih menggunakan karakter Shu. Hanya putri kedua, Chen Shu Jiao. PU putri kedua? Jadi, coba pikirkan lagi sebelum putri kedua. Bukankah ada? PU putri pertama? Bos Liu, jangan dengarkan bocah ini ngawur. Chen Shujiao memang putri kedua keluarga Chen. Tapi putri pertama? Tidak pernah ada yang menyebutkannya. Mungkin sudah lama meninggal. Ya betul. Kami mitra penting. Keluarga Chen belum pernah dengar. Ada putri pertama. Betul, dan Bos Liu, Chen Shuan. Kalau dia putri pertama keluarga Chen, dengan kekayaan keluarga Chen, pasti dia tidak akan bekerja di bawah kami. Bagus. Kau ini Chen Xuan. Cewek KTV berani sekali bersandiwara. Siapa yang masuk cewek? Apa? Mau mukul? Ku beritahu. Ini Hotel Kaisar. Orang yang datang ke sini adalah orang-orang kelas atas dan elit Huacheng. Berani mukul di depan semua orang? Pikirkan akibatnya. Xiao Ruofeng, jangan gegabah. Xuan. Bos Liu benar. Siapapun di sini bukan yang bisa kita lawan. Xiao Feng, aku tahu kau berani dan mungkin punya koneksi, tapi pikirkan aku. Pikirkan Meng Meng, baik? Waha. Takut ya? Tidak berani? Hei nekat, kau pikir diri hebat? Bukannya kamu merasa jago bertarung? Di depan semua orang. Pukul aku kalau berani. Fazang, kamu baik-baik saja. Kurang ajar kau berani memukulku. Chen Xuan, dasar perempuan jalang. Berani-beraninya kau suruh si tampan ini beraksi. Di mana satpam? Satpam. Siapa ini? Berizik di Hotel Kaisar. Sayal. Anak ini bakal mati di Huacheng kita. Siapa yang dia kenal Yudafu? Hendikangnya adalah Senyi. Kalau berani buat onar di Hotel Kaisar, tangannya akan dipatahkan dan dilempar keluar. Hei anak muda, berani-beraninya memukul orang di Hotel Kaisar. Kamu benar-benar tidak menghargai Sanye. Sanye. Sanye yang mana? Podau, di Huacheng kita, ada berapa Sanye? Nama keluarga Cheng. Namanya Cheng San. Kamu. Agak asing ya. Jadi kamu adalah Cheng San? Kurang ajar. Nama Senyi. Bisa kau sebut langsung? Kalau tahu diri. Cepat berlutut dan minta maaf pada Sanye. Aku sedang bicara dengan Sanye Niu. Berani-beraninya kau menyela? Sanye, lihat dia. Kamu siapa sebenarnya? Sebatkan nama mau. Agar tidak salah sasaran, keluarga sendiri tidak kenal keluarga sendiri. Sanye, si tampan ini. Kami tidak mengenalnya, tapi dia bernama Chen Xuan. Bekerja di perusahaan kami. Chen Xuan. Dia benar-benar bernama Chen Xuan. Dia juga mengaku sebagai putri keluarga Chen. Bukan aku. Kamu benar-benar bernama Chen Xuan? Benar, dia bernama Chen Xuan. Menarik, dia ternyata masih hidup. Kalian Kino? Karena sudah bertemu, aku akan jelaskan. Dia adalah putri keluarga Chen. Kakak perempuan Chen Shujiao. Apa? Salah dong? Dia cuma perempuan di KTV. Bekerja sebagai wanita penghibur. Bagaimana bisa terkait dengan keluarga Chen? Tentu saja, kalian tidak perlu khawatir. Yang kukatakan tadi adalah masa lalu. Senyi, apa maksudmu? Memang benar, dulu dia adalah putri keluarga Chen yang sombong. Tapi sekarang, dia hanya seorang anak haram yang dibuang oleh keluarga Chen. Chen Xuan, aku kaget sekali melihatmu. Kau datang ke sini hari ini hanya untuk menipu orang dengan nama itu. Untungnya, Senyi mengenalimu. Kalau tidak, berapa banyak orang yang akan kau tipu? Buang, apa kalian benar-benar berpikir? Keluarga Chen sekarang masih pantas untuk Chen Xuan? Apa status dan kedudukanmu? Berani-beraninya bicara sembarangan tentang keluarga Chen di sini. Nama Xiao Ruofeng. Pernah dengar? Kau adalah Xiao Ruofeng? Tidak mungkin. Bukankah kau dikirim ke perbatasan dan tewas dalam pertempuran? Tahu begitu jelas, sepertinya kejadian tahun itu. Kau juga terlibat. Bagaimana kalau kau juga ikut mengaku saja? Aduh. Xiao Ruofeng. Apakah kau masih hidup dalam mimpi? Kau masih berpikir kau adalah putra keluarga Xiao? Hahaha, aduh. Keluarga Xiao yang kecil ini? Aku beritahu, jika aku adalah kau, aku akan
menjadi tikus yang patuh dan bersembunyi diam-diam. Agar tidak tahu bagaimana matinya nanti. Benarkah? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Apa masih bengong? Serang mereka. Leluhur, akhirnya Anda datang. Apa yang terjadi? Dua sampah yang diusir oleh keluarga Chen ini. Masih berani menggunakan nama keluarga untuk menipu di luar. Ini adalah sampah yang diusir oleh keluarga Chen. Bukankah ini kakak baikku, Chen Shuan? Tidak menyangka. Kau masih hidup. Chen Shujiao, apakah tahun itu kau? Tahun itu, kau masih berani bicara tentang tahun itu? Kalian berdua, pasangan mesum, seharusnya bersembunyi di luar. Agar tidak mempermalukan diri di sini. Jiao tidak bisa melihat kalau mereka berdua punya malu. Tahun itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi, beberapa tahun ini kalian hidup cukup sulit ya? Bagaimana hidup kami? Tidak perlu kau khawatirkan. Benarkah? Kalau begitu, coba katakan. Mau apa kedatanganmu kali ini? Ada untuk Sudah jelas dong, dua sampah yang diusir dari keluarga ini. Pasti hidupnya sengsara. Menurutku, mereka datang ke sini. Cuma mau numpang makan gratis. Aku tidak. Iya ya, aku kurang perhatian. Soalnya, dengan status kalian berdua, bisa datang ke pesta semewah ini. Mungkin cuma sekali seumur hidup. Pelayan, siapkan meja di depan pintu. Untuk mereka berdua, semua hidangan. Beri double porsi untuk dua orang ini. Silakan dinikmati. tidak perlu. Aku datang hanya untuk dua hal. Pertama, adik perempuan Xuan bertunangan. Xuan senang dan ingin memberi hadiah. Hei, dari mana kita punya hadiah? Dia bilang apa? Dia bilang mau memberi hadiah. Baiklah, silakan. Kedua, aku ingin memberi kalian kesempatan lagi untuk memohon pada Chen Xuan. Kembali ke keluarga Chen. Kau berani sekali. Xiao Ruo Feng, Pereninya Kau. Kau mau memberi kesempatan pada keluarga Chen? Dan meminta keluarga Chen memohon padamu? Dengar baik-baik. Meskipun kau bersujud dan menyembah keluarga Chen sekarang, keluarga Chen tidak akan menerima. Nenek Chan. Lalu apa rencanamu? HMPH, sampah yang memalukan. Ini tidak mungkin terjadi. Baik. Aku catat. Wu Feng, hadiah yang kuminta untuk kau siapkan. Sudah siap? Segera datang. Tuan Huofeng. Xiao Ruofeng, kau benar-benar berani. Gelar Dewi Perang nomor 1 di Dacia. Beraninya kau menyuruh orang berpura-pura jadi dia. Aku menyuruh Wu Feng membantuku. Tidak perlu berpura-pura. Tunggu saja, dia segera datang. Nanti kalian akan tahu mengapa aku memberi kalian kesempatan untuk memohon pada Chen Xuan. Kembali ke keluarga Chen. Baiklah, aku ingin lihat apakah kau benar-benar bisa mengundang Dewi Perang nomor 1 Dacia. Tapi kuingatkan, saat bersama ayahku, di perbatasan dulu, aku pernah bertemu Tuan Huofeng. Aku tahu persis seperti apa rupanya. Kalau kau berani menipuku, hati-hati kami akan memenjarakanmu lagi. Benar atau tidak? Tunggu dan lihat saja. Sang Dewi Perang nomor 1, Tuan Huofeng, telah tiba. Huofeng datang? Berani sekali dia. Datang tepat waktu, Xiao Huofeng, kau pasti mati. Semuanya, lihat baik-baik. Huofeng ini pasti. Tuan Huofeng. Ini tidak mungkin. Wu Feng datang terlambat. Mohon maafkan hamba, Tuan Xiao. Kudengar hari ini adalah hari pertunangan. Chen Shujiao. Tuan Xiao memerintahkan Wu Feng untuk datang membawa hadiah besar. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar Huofeng? Apa yang kulakukan, perlu kujelaskan padamu. Tuan Huofeng, aku, bukan itu maksudku. Aku Lin Jun, dulu di perbatasan. Pernah bertemu denganmu. Tidak ada kesan. Kanting Dewi Perang markas perbatasan. Aku Lin Yuan. Oh, yang cuci piring itu. Ah iya, itu. Waktu itu. Kanting kekurangan orang, ayahku sengaja datang. Sudah, apa yang ayahmu lakukan dulu? Tidak menarik bagiku. Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Chen Shujiao. Ah iya, aku. Baiklah, hadiah ini silakan diterima. Memberi jam akhir. Tuan Huofeng, ini. Hadiah yang bagus. Ini maksud Tuan Huofeng. Agar Tuan Lin dan Nona Chen hidup bahagia. Sampai tua, langgeng selamanya. Hidup bahagia sampai tua. Langgeng selamanya, Jiao, Shaolin. Cepat berterima kasih pada Tuan Huofeng. Mendoakan kami hidup bahagia sampai tua. Langgeng selamanya. Tak perlu berterima kasih. Ngomong-ngomong, karena hadiah besar ini, sudah kusampaikan, tapi aku masih ingin mengingatkan kalian semua dengan baik. Qu'est-ce qui vit ke depannya?
lihat orang dan lakukan sesuatu. Harus lebih waspada. Iya, pasti. Ibu, inilah perbuatan baik yang kalian lakukan dulu. Xuan, lihat kamu. Kamu dan Xiao Ruofeng saling kenal? Tuan Huofeng, masalah sebesar ini. Kenapa tidak memberitahuku? Aku. Benar, Nak. Kamu ini sedang apa? Biarkan ayah memandangmu baik-baik. Ayo. Kakak, maafkan aku. Aku. Kenapa? Sekarang kalian tahu harus memohon pada Xuan? Untuk pulang? Lihat kamu, apa yang kamu katakan ini? Xuan adalah bagian dari keluarga Chen. Apalagi soal memohon atau tidak, Xuan, kan? Nenek, aku. Cucuku sayang, nenek di sini. Sekarang baru ingat kalau kamu adalah neneknya. Xuan, kita pergi. Keluarga Chen seperti ini, lebih baik tidak usah kembali. Xuan. Hei, Tunggu. Siapa bilang orang itu? Pasti adalah Tuan Huofeng? Cheng San, apa maksudmu? Maksudku. Kita mungkin ditipu oleh si brengsek itu. apa? Tipu, benar. Cheng San benar. Huofeng tadi itu palsu. Palsu? Ini? Salahkan si brengsek itu, sengaja mencari orang. Untuk memalsukan Tuan Huofeng. Kalau tidak, pikirkanlah. Tuan Huofeng itu siapa? Kita ini siapa? Meskipun keluarga Lin dan Huofeng sebelumnya pernah ada hubungan, tapi bagi orang sebesar itu sama sekali tidak berarti. Jadi dia berpura-pura bagaimana, dia memberi apapun bagaimana. Dia ingin berpura-pura, biarkan saja dia berpura-pura. Inilah arti dari dua kata Huofeng. Yang harus dihormati di Daxia. Ternyata begitu, dua anak nakal ini. Pantasan lari begitu cepat, rupanya mencari aktor untuk berakting. Takut ketahuan di tempat, ya, Chen Qiao? Ibu, Sampaikan perintahku, semua aliansi besar kecil di Huacheng akan memblokir. Buat dua anak nakal ini tidak bisa hidup di Huacheng. Xiao Ruofeng. Wanita tadi itu benar-benar dewa Huofeng. Sudah kubilang, setelah semua kejadian dulu. Aku pergi ke medan perang, ingin berjuang dan meraih prestasi. Nah, waktu itulah. Kamu kenal dewa Huofeng kan? Aku dan dia, lebih dari sekadar kenal. Ada beberapa hal yang harus kamu rahasiakan untukku. Hem, Sebenarnya, dia adalah bawahanku. apa? Huofeng adalah tangan kananmu? Bukankah sudah kubilang, rahasiakan untukku? Bukan, kamu. Kamu membuat begitu banyak kebohongan, bagaimana aku bisa percaya padamu? Lin Jun benar. Huofeng adalah dewi perang nomor 1 di Daxia. Kalau kamu bicara seperti itu, bisa dipenjara. Di penjara? Sekarang di seluruh Daxia, orang yang bisa memenjarakanku. Tidak banyak. Belum lagi para suruh di dalamnya. Bahkan jika raja sendiri datang, dia harus berpikir 2 kali. Kalau begitu kamu bilang dewi perang Huofeng adalah bawahanmu. Lalu apa statusmu? Pemimpin Dewa Perang Daxia, bergelar Raja Dewa yang angkuh. Kamu? Tidak mirip? Kamu membuat status setinggi itu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu tidak percaya padaku? Tentu saja. Aku, meski tidak terlalu pintar, tapi juga bukan orang bodoh. Beberapa hari ini kamu melakukan banyak hal untuk mendekatiku. Juga membuat banyak kebohongan, sebenarnya karena merasa bersalah. Ini minta maaf padaku. Maaf? Kebohongan? Tapi, melihat usahamu yang begitu tulus, aku terima kamu. Begitu ya? Kamu benar-benar mulai menerimaku? Bukan, aku tidak menerima kamu. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, penampilanmu beberapa hari ini cukup jantan. Kuharap ke depannya kamu bisa lebih tenang dan lebih realistis. Jangan lakukan hal-hal aneh lagi. Hal-hal aneh apa? Ah, sudahlah. Di sini cuma kita berdua, jangan pura-pura. Mengingat kamu adalah ayahnya Meng Meng. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar Raja Dewa atau tidak. Apakah kenal Huofeng? Asalkan kamu bisa tenang dan realistis, aku akan memberimu satu kesempatan. Mencoba menerimamu. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Apa yang perlu aku pahami? Sudahlah, ayo, aku bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Istana Langit Puncak, bukankah ini kawasan villa terbaik di Huacheng? Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Dulu, kalian berdua, ibu dan anak, hidup sangat susah. Menanggung begitu banyak kesedihan. Kedepannya, aku ingin kalian hidup lebih baik. Tinggal di tempat yang lebih layak. Jangan-jangan kamu punya properti di sini? Tentu saja. Tidak mungkin, apa dia benar-benar Dewa Agung yang legendaris itu? Tapi, Dewa Agung dengan status yang begitu mulia. Wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Mengapa harus mencariku?
Jangan-jangan sama seperti sebelumnya, menipuku lagi? Sudahlah, beri dia muka. Xiao Ruofeng, sudahlah. Kita pulang saja. Apa maksudmu sudahlah? Aku sudah terbiasa tinggal di rumahku sendiri, di tempat seperti ini. Aku merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, nanti juga terbiasa. Ayo, Xuan. Sudahlah, aku pulang saja. Kalau aku sudah merasa siap, aku baru akan tinggal di sini. Baiklah. Lalu, aku di mobil mengantarlah. Tidak usah, aku bisa naik taksi sendiri. Lagi pula, kamu tahu di mana rumahku. Meng, kalau kamu mau menjemput, silakan. Itu, kamu sibuk dulu saja. Baik, aku akan lihat-lihat dulu di dalam. Masih mau lihat-lihat dulu? Memang sudah jelas berpura-pura. Xiao Ruofeng, hal-hal materi. Aku sebenarnya tidak peduli, asalkan kamu bisa jujur dan tulus. Kamu bisa menjadi ayah Meng Meng. Chen Xuan, wahai Chen Xuan. Kamu benar-benar tidak percaya padaku. Ya sudah, propertiku sendiri. Aku sendiri belum pernah masuk ke dalamnya. Berdiri, kamu yang di sana, Istana Langit Puncak. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. HM, pemuda, kamu cukup profesional. Tapi aku adalah pemilik tempat ini. Pemilik? Haha, berpura-pura apa? Ini Istana Langit Puncak. Kawasan villa terbesar di Huacheng, kamu yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada mereknya sama sekali, barang jelek, sadarlah. Omong kosong, jangan bermimpi. Baju pesanan, mana ada mereknya? Kalau tidak percaya, telepon saja, tanya siapa pemilik tempat ini. Hei, kelihatannya kamu sudah melakukan investigasi ya. Apa maksudmu? Siapa yang tidak tahu? Bos besar di sini adalah sosok misterius yang biasanya tidak pernah muncul. Kamu ini cuma mau menipu saja. Setidaknya ganti dulu pakaianmu. Wolfeng, aku menyuruhmu untuk menyembunyikan identitasku. Tapi kamu malah begini. Tunggu dulu, kamu ini. Kelihatannya sangat familiar. Bagaimana? Sudah ingat kalau aku bosmu? Humph. Adieu, Xiao Ruofeng. Ya, itu aku. Sekarang aku tahu kenapa kamu mau menipu. Ternyata sekarang kamu hanya seperti anjing terlantar, sudah di blacklist oleh semua. Kamar dagang di Huacheng, bagaimana? Tidak bisa bertahan di luar, jadi mau menipu kami. Untuk dapatkan uang? Blacklist. Wolfeng, aku sekarang di depan Yu di Tiangong. Orang di sini bilang aku di blacklist oleh kamar dagang Huacheng. Bantu aku periksa apa yang terjadi. Cepat cari tahu. Bahkan nama besar Huofeng berani palsukan. Sekarang aku mengerti kenapa kamu di blacklist oleh semua kamar dagang di Huacheng. Benar atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. HMPH, baiklah, aku ingin lihat apa lagi trikmu. Penipu seperti kamu. Kepala rumah tangga Chen. Ada penipu di sini yang tidak mau pergi. Bahkan berpura-pura jadi bos kita, tidak tahu apa tujuannya. Apakah Anda Tuan Xiao Ruofeng? Ya, itu aku. Tuan Xiao, kepala Chen. Xiao Ruofeng ini adalah orang yang pernah masuk daftar hitam di Huacheng. Damn. Tuan Xiao, apakah Anda membawa kartu hitam VIP Yunding Tiangong? Maksudmu ini? Ya, benar, ini dia. Xiao Liu, aku beritahu kamu. Ini adalah bos terbesar Yunding Tiangong. Lain kali kalau bertemu, jangan perlakukan dengan sembarangan. Bos besar. Dia, kepala Chen, bukankah kamu pernah bilang bos besar kita adalah sosok misterius? Dia kan penipu yang di blacklist masyarakat. Bagaimana? Sekarang bahkan perkataanku tidak dipercaya. Aku beritahu kamu, ini adalah bos terbesar Yunding Tiangong, sosok paling terhormat. Dan juga kartu hitam ini mewakili villa paling mewah di Istana Langit. Awan dilanjut. Xiao Liu, cepat ajak bos kita masuk. Tidak bisa, Manajer Chen. Tolong periksa lagi orang ini, dia benar-benar ada di daftar hitam. Kamar dagang Huacheng, pikirkan baik-baik. Manajer Chen. Kapan Istana Langit menjadi kaki tangan? Kamar dagang Huacheng? Maaf, saya tidak mendidik dengan baik. Xiao Liu, aku beritahu kalau kau masih menghalangi. Besok tidak usah datang lagi. Tidak bisa. Kalau tidak jelas, aku tidak akan membiarkan. Mengger. Tuan Xiao, silakan. Tuan Xiao, ini tempatnya. Selama Anda tidak ada, awan di langit setiap hari. Saya suruh orang bersihkan, siap untuk Anda tinggal kapan saja. Jika ada kebutuhan, bisa hubungi saya. Saya yang atur. Kalau begitu, terima kasih Tuan Chen. Selain itu, identitas saya jangan bocorkan keluar. Senang bisa melayani Tuan Xiao, ini kehormatan saya. Silakan.
benar-benar membuatku marah. Chen Xuan si jalang kecil itu. Berani cari penipu untuk mempermalukanku di depan umum. Lain kali ketemu, akan kubuat dia menyesal. Sudah, jangan ribut. Tidak dengar kata nenekmu? Buat Xuan tidak bisa tinggal di Huacheng. Nanti, mau ketemu pun tidak akan ada kesempatan. Selama, kalau dulu kau tembak di tembok, tidak akan ada banyak masalah. Xiao, bagaimanapun dia kakakmu. Kakakku? Dia hanya anak jalang dari si jalang tua. Pantas jadi kakakku? Menurutku, saat si jalang tua mati, harusnya bawa si jalang kecil itu ikut mati. Ayah, kau pukul aku? Xiao, aku terlalu memanjakannya. Sudah, jangan marah. Villa seberang akhirnya ada aktivitas. Aktivitas orang lain, urusan kita apa? Villa yang kumaksud bukan si bego baru kaya di sebelah. Tapi bangunan pusat istana langit. Awan di langit. Kakak, jangan-jangan kau salah lihat? Tidak. Biasanya, awan di langit tidak berpenghuni. Bahkan tukang bersih pun lewat pintu samping. Tapi tadi, jelas pintu utama bergerak. Pemilik awan di langit, statusnya mulia. Pengelola istana langit, bahkan menganggapnya dewa. Orang-orang di bawah tidak berani bergerak sembarangan. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak pemilik langit dan awan? Siapa sebenarnya? Orang terkaya di kota bunga. Itu Emaha bukan apa-apa. Jangan-jangan orang terkaya nomor 1 di kota bunga. Kepala keluarga Ouyang. Juga tidak cukup kualifikasi. Jangan-jangan Dewi Perang nomor 1 di Dacia. Tuan Ho Feng? Aku dengar. Tuan Ho Feng juga punya bisnis di kota bunga kita. Dan juga, di balik istana puncak awan, ada keterlibatan Dewi Perang. Benar, tapi kamu hanya benar setengah. Pemilik langit dan awan memang ada hubungannya dengan Tuan Huo Feng. Karena identitas aslinya adalah Raja Dewa Perang Dacia kita. Raja Dewa yang agung. Kak Lin, maksudmu yang tinggal di seberang kita adalah Raja Dewa? Benar, kalau tidak, kenapa keluarga Lin kita harus mengeluarkan biaya besar sampai berani menyinggung keluarga lain? Hanya untuk mendapatkan villa ini. Tujuannya adalah untuk menjadi tetangga Raja Dewa yang mulia. Bagus. Memang pantas menjadi menantu keluarga Chen, syarat ini. Hari-hari kita naik menjadi keluarga super. Sudah di depan mata, mengingat kekayaan Raja Dewa. Cukup memberikan sedikit saja. Sudah cukup untuk hidup kita seumur hidup. Benar, benar, Xiao Lin, kamu benar. Ayo bersiap-siap, siapkan hadiah mewah. Kita akan mengunjungi Raja Dewa bersama. Orang-orang ini masih berani datang. Ada orang di rumah? Aneh, kok tidak ada respon ya? Xiao Lin, jangan-jangan kamu salah lihat. Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah lihat. Lihat, lampu di lantai atas masih menyala, pasti ada orang di dalam. Apakah Raja Dewa ada di rumah? Saya Chen Qiao, dari keluarga Chen Kota Bunga. Mendengar kabar Anda kembali ke Kota Bunga, saya sengaja membawa 2 botol Moutai tahun 82. Semoga Raja Dewa berkenan menerimanya. Aku ini Raja Dewa yang agung. Identitas apa? Status apa? Orang seperti kalian bisa bertemu begitu saja? Keluarga Chen. Aku sudah memberikan kesempatan pada kalian. Kalian sendiri tidak berusaha. Lin, ayahmu kan pernah berinteraksi dengan Tuan Huo Feng. Bisa nggak ayahmu tanya ke Tuan Huo Feng untuk minta tolong? Ini. Ayah, Lin, kalau Tuan Huo Feng yang turun tangan, mungkin Raja Dewa mau menemui kita. Nanti kalau kabarnya tersebar, keluarga Chen, keluarga Lin, bisa langsung melambung tinggi. Baik, aku coba. Hello, ayah. Bisa nggak ayah bicara dengan Tuan Huo Feng, minta Raja Dewa untuk mau bertemu dengan kita? Apa? Oke, aku ngerti. Ayah bilang, Raja Dewa ini sedang sibuk dengan banyak urusan di Kota Bunga. Jangan ganggu dia. Ayo kita pulang dulu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ya. Raja Dewa, Anda sedang sibuk. Kami nggak mau ganggu. Begini saja. Kami taruh barangnya di depan pintu. Anda bisa ambil kalau sempat. Ya.
Ambil barangmu dan pergi. Cepat pergi. Sampah yang tidak berguna, cuma bisa main akal-akalan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku bisa diblok, berarti Xuan juga. Huo Feng, tolong cari tahu. Xuan sekarang di mana? Bos, pesan 1 mie daging sapi dan 1 pangsit. Oak. Anda kan Nona Chen Xuan? Kita kenal? Ah, masa nggak kenal? Tapi Nona Chen Xuan, Anda lebih baik cari tempat lain. Kami nggak bisa melayani Anda. Apa maksudnya? Semua kamar dagang di Jiangnan sudah dapat perintah. Anda Chen Xuan dan seorang pria bernama Xiao Ruofeng sudah di blacklist permanen. Semua usaha dan toko yang terdaftar di kamar dagang dilarang melayani Anda. Aku cuma mau makan malam, bukan nggak bayar. Jangan menyusahkanku. Ini bukan soal uang. Ayo pergi, pergi, pergi. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi bos, Oh ya, aku ingatkan lagi, bukan hanya tokoku. Seluruh jalan ini tidak akan menerimamu. Kalau mau makan, masak sendiri di rumah. Ayo pergi, pergi. Mama, aku lapar. Meng yang baik. Meng baik, lihat. Makan di tempat lain, ya? Baik. Anak baik, ayo pergi. Kalau lapar, ambil dan makan dengan baik. Chen Shu Jiao. Apa maksudmu ini? Kakak baikku, aku tentu saja membantumu menyelesaikan masalah. Chen Shu Jiao, untuk apa kau kesini? Aku kesini tentu saja untuk menertawakanmu. Menertawakan? Ini semua ulahmu? Aku sebenarnya seluruh keluarga Chen. Kalian, aku sudah meninggalkan keluarga Chen. Mengapa kalian masih tidak mau melepaskanku? Benar, kau sudah meninggalkan keluarga Chen. Lalu untuk apa kau kembali? Bahkan di pernikahanku dengan Lin Jun, kau datang untuk menjijikkanku, Chen Xuan. Alasan kau sampai seperti ini sekarang, semua karena kesalahanmu sendiri. Aku, Apalagi, aku salah? Aku beritahu kau, jangan menatapku dengan matamu, kau tidak pantas. Kau masih melindunginya, Chen Xuan. Kau yang suka ditunggangi, si manismu. Nanti akan seperti kau juga. anak itu tidak bersalah. Aku tidak mau kau bicara seperti itu. Berani berbuat tapi tidak mau dibilang. Aku beritahu kau, aku tidak hanya ingin bicara, tapi juga ingin memukul. Aku tidak suka memukul wanita, tapi kalau kau berani mengganggu anakku lagi, hati-hati aku tidak segan-segan. Hah, anakmu? Xiao Ruofeng, kau sudah lama meninggalkan Hua Cheng, kau yakin anak haram ini adalah anakmu? Aku bilang dia anakku. Aku lihat keluargamu benar-benar lucu. Siang tadi masih merengek di depan rumahku. Sekarang berbalik menindas anak perempuanku? Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Aku ini siapa? Mungkin ke depan rumahmu? Tidak, aku memang pergi. Ini tidak mungkin. Xiao Ruofeng, kau menipuku. Apakah aku menipu? Sebentar lagi kau akan tahu. Bukankah kalian sudah memblokir seluruh keluargaku? Baiklah, sekarang aku akan membuat keluarga Chen tidak bisa bertahan di seluruh kota Hua. Xiao Ruofeng, kalau kau bicara hal lain, mungkin aku akan percaya. Tapi membuat keluarga Chen tidak bisa bertahan di kota Hua? Sungguh lelucon besar. Kalau begitu tunggu saja. Yang mulia Raja Dewa, semuanya sudah selesai. Baik, kerja bagus. Istirahatlah. Ayo, ayah aja kalian makan mie. Xiao Ruofeng. Bos sudah. Tenang, ada aku di sini. Ayah, aku mau makan mie daging sapi, porsi besar. Baik. Bos, mie daging sapi porsi besar, mie dikurangi. Dagingnya ditambah. Siap. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa masuk? Bos, bukankah kamar dagang sudah mengeluarkan perintah? Bagaimana mereka bisa masuk? Nona, apakah kau Chen Shujiao? Ya, aku Chen Shujiao. Apakah kalian tidak mau beroperasi lagi? Berani memasukkan orang yang sudah diblokir kamar dagang? Nona Chen, maaf. Menurut perintah terbaru, Nona Chen Shiwan dan Tuan Xiao Ruofeng sudah dihapus dari daftar hitam. Apa? Sudah dihapus? Tidak mungkin. Perintah ini dikeluarkan bersama oleh keluarga Chen dan Lin. Apakah kau salah? Sudah kukonfirmasi, tidak ada kesalahan. Tidak mungkin. Selain itu, Nona Chen Shujiao harap segera meninggalkan tempat ini. Suruh aku pergi? Atas dasar apa? Karena kamar dagang baru saja mengeluarkan perintah. Sekarang semua perusahaan besar kecil dan berbagai toko di seluruh kota Hua dilarang memasukkan keluarga Chen dan Lin. Jika melanggar, kami akan dihukum. Nona Chen, jangan menyulitkan kami. Ini tidak mungkin.
Keluarga Chen kami adalah anggota penting asosiasi kamar dagang kota Hua. Bagaimana mungkin kami bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Pasti kamu yang salah. Sudah cukup jelas, Nona Chen silakan bertindak sesuai keinginanmu. Ayah, kenapa keluarga Chen kami bisa masuk daftar hitam asosiasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Shujiao, cepat kembalilah. Keluarga Chen kita hancur. Meng Meng, sudah kenyang belum? Sudah. Mau kemana? Ayah dan ibu mau bicara berdua. Aku duluan lihat-lihat ke depan. Hati-hati larinya. Dasar anak ini. Anak kecil memang harus aktif, bagus begitu. Xiao Ruofeng. Terima kasih. Hari ini kamu selamatkan aku lagi. Sudah kubilang, dulu aku tidak di sisimu. Tapi sekarang aku sudah kembali, tentu tidak akan membiarkanmu. Seperti dulu lagi. Kalau begitu katakan, siapa sebenarnya identitasmu? Kenapa bahkan? Daftar hitam asosiasi bisa kamu intervensi? Bukankah sudah kukatakan? Aku adalah Raja Dewa Perang dari Dacia. Aku adalah Raja Dewa. Mulai lagi mengada-ada. Identitas seperti apa Raja Dewa yang angkuh itu? Lalu aku ini identitas apa? Tokoh besar seperti Raja Dewa yang angkuh, mana mungkin peduli? Dengan orang kecil sepertiku. Siapa yang bilang? Bukan begitu? Kamu tahu tidak? Di Dacia, semua prajurit akan berpegang pada satu kalimat. Kalimat apa? Berkhidmat untuk rakyat. Sudahlah, terakhir kamu tidak jadi ikut, kali ini aku ajak kamu. Lihat Istana Langit Awan. Xiao Lin, kita mohon pada Yang Mulia Raja Dewa. Kira-kira bisa tidak? Tunang, walau Yang Mulia Raja Dewa dikatakan tidak mudah didekati, tapi ku dengar Yang Mulia Raja Dewa sangat baik pada orang, bijaksana. Asalkan kita bersikeras. Itu salah Xiao Ruofeng. Pasti Yang Mulia Raja Dewa akan turun tangan. Betul, betul, dan juga Chen Xuan. Dulu hamil duluan sebelum menikah, mempermalukan keluarga Chen. Malah balik menjebak keluarga Chen. Sungguh pantas makin mengenaskan. Jiao Kamu. Demi keluarga Chen, terpaksa harus begini. Jadi kamu benar-benar tinggal di sini, kamu tidak bohong padaku. Dewa Raja, aku Chen Qiao dari keluarga Chen. Keluarga kami benar-benar tidak bersalah, ya. Ayahku kenapa ada di sini? Masih mencari Dewa Raja apa lagi? Bukankah itu kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kamu menipu lagi? Kamu sama sekali bukan. Dewa Raja, benar kan? Xuan, aku sudah bilang padamu. Aku tidak akan menipumu. Apa ketidakadilan yang menimpa keluargamu? Wah, dapat respons. Dewa Raja merespons. Xiao Lin, kamu benar. Dewa Raja adil. Dia tidak akan mengabaikan keluarga Chen kami. Dewa Raja, mohon selidiki dengan adil. Kekalku, Chen Xuan, tahun lalu hamil sebelum menikah. Tidak hanya mempermalukan keluarga Chen. Sekarang dia mendapat kekuasaan. Bahkan bersekongkol dengan Xiao Ruofeng. Dalam utama itu, untuk menjebak keluarga Chen kami. Kami benar-benar tidak bersalah. Benar-benar. Dan juga Chen Xuan ini selalu memfitnah keluarga Chen kami. Bahkan mengatakan kejadian tahun lalu adalah kesalahan keluarga Chen kami. Demi Kia Jilong, seluruh anggota keluarga Chen kami mana mungkin melakukan hal seperti itu? Oh ya, dan juga si Xiao itu. Tidak tahu dapat keberanian dari mana. Berani menggunakan nama Dewa Perang untuk menipu di mana-mana. Dan dia bahkan berani menyuruh orang. Menairu jiwa, Huofeng, Dewa Raja. Anda harus membela kami. Xuan, kamu dengar? Inilah keluarga Chen yang selalu kamu rindukan. Ingin kembali ke sana. Ya, aku dengar. Mama, mereka semua jahat. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada papa di sini. Benar, kita masih punya papa. Xiao Ruofeng, ada satu hal yang selalu kamu salah pahami, sebenarnya. Aku sama sekali tidak ingin kembali ke keluarga Chen. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak pernah memikirkannya? Ya, aku tidak pernah. Meskipun aku anak perempuan keluarga Chen. Tapi sejak mama meninggal, aku ingin melarikan diri. Ruofeng, kamu tahu kenapa aku bersikeras? Melahirkan Meng Meng? Ruofeng, dia bahkan memanggilku Ruofeng. Karena di hatiku, Meng Meng adalah diriku. Di dunia ini, satu-satunya keluarga. Xuan, mulai sekarang aku akan menjadi keluargamu. Boleh? Aku Xiao Ruofeng bersumpah kepada langit. Mulai sekarang, aku akan melindungimu, menghormatimu, dan mencintaimu. Akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Lalu kamu. Bisakah kamu tidak meninggalkanku lagi? Aku pasti. Aku berjanji akan berusaha tetap di sisimu. Aneh, kok tidak ada gerakan? Dewa Raja,
Anda harus membela kami. Jadi kalian yang mencariku? Kamu kenapa di sini? Dewa Raja, merekalah dalangnya. Mereka ingin melaporkan kami secara tidak adil. Melaporkan secara tidak adil. Siapa sebenarnya yang melaporkan secara tidak adil? Kamu tidak sadar? Tentu saja kalian. Ya, benar. Dulu kamu hamil sebelum menikah, bersikeras melahirkan anak haram ini. Bukankah untuk merusak nama baik keluarga kami? Sekarang berani berbuat, tidak berani mengaku. Jangan lupa, anak haram ini berdiri di sampingmu. Kamu berani memukulku? Dewa Raja, Anda lihat? Perempuan jalang ini berani main tangan. Aku habisi kamu. Chen Shujiao, ingat baik-baik. Tamparan pertama karena kamu menyakiti anakku, tamparan kedua karena kamu menghina kehormatanku. Sekarang tamparan ketiga, ini adalah kemarahanku selama bertahun-tahun terhadap keluarga Chen. Ya, sebelumnya aku tidak pernah berpikir untuk melawanmu. Karena aku berpikir dengan menahan, menghindar, dan menerima. Kalian akan melupakanku, mengabaikanku, membiarkanku hidup di celah sempit ini, tapi sekarang... Kenapa tidak bisa seperti dulu, terus hidup sembunyi-sembunyi? Kenapa? Katakan padaku. Kenapa kamu adalah putri keluarga Chen? Aku adalah moda keluarga Chen. Kenapa kamu di bawah sinar matahari, aku harus hidup di celah? Kenapa kamu boleh menyakitiku, bahkan anakku? Kenapa? Katakan padaku. Dan kamu. Aku juga Marga Chen, aku juga anak perempuan keluarga Chen. Darah yang mengalir di tubuhku juga darah keluarga Chen. Kenapa kamu memilih dia, bukan aku? Bukankah karena perbuatanmu dengan pria liar itu? Benarkah? Kalau begitu katakan padaku malam itu. Kenapa Xiao Ruofeng akan mengambil kartu kamarku dan kamu? Kenapa membawaku ke dalam kamar itu? Jadi, semua ini sudah kalian rencanakan. Kami untuk masuk kamar, lalu memberi obat pada Xiao Ruofeng. Membuatnya memaksaku. Ayah, adik. Kalian benar-benar kejam. Xuan, jangan asal bicara. Keluarga Chen mana mungkin melakukan hal hina seperti ini, jelas. Ini semua ulah kalian berdua. Sudah cukup, aku tahu persis apa yang terjadi. Lebih baik kalian pergi, daripada mempermalukan diri di sini. Mempermalukan diri? Suruh kami pulang? Kurasa kau justru takut. Tapi takut pun tidak berguna. Semua yang baru saja terjadi. Tuhan Raja sudah melihat semuanya. Tunggu saja, Tuhan Raja pasti tidak akan mengampuni kalian. Tidakkah kalian memikirkan satu pertanyaan? Mengapa Tuhan Raja yang kalian sebut-sebut belum juga muncul? Padahal sudah lama kalian menunggu. Benar, Tuhan Raja pasti sudah mendengar semuanya. Dia pasti sedang mencari orang untuk menyelidiki hal ini. Pokoknya kalian tunggu saja, kalian berdua. Aib yang sudah diketahui semua orang, sekarang Tuhan Raja juga tahu. Tidak akan mengampuni kalian. Bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa aku adalah Tuhan Raja yang kalian sebut-sebut? Kamu. Xiao Ruofeng, kamu benar-benar bisa mengada-ada. Kedudukan Tuhan Raja sangat mulia. Berani-beraninya, sampah sepertimu meniru. Meniru? Aku yang bisa dengan mudah memasukkan keluarga Chen dan Lin ke daftar hitam. Perlu meniru. Siapa yang tahu? Lagi pula kamu selalu suka pura-pura. Mungkin orang-orang di kamar dagang itu tertipu olehmu. Oh ya, ada juga waktu itu, kamu yang menyuruh orang. Meniru Tuan Ruofeng, kan? Kau bilang dia juga palsu? Kau sendiri yang tahu jawabannya. Naif, minggir. Apa? Kau mau masuk paksa? Aku peringatkan. Ini adalah kediaman Tuhan Raja, berani-beraninya kau masuk paksa. Itu adalah penghinaan terhadap Tuhan Raja. Menurut hukum gedung, hukumannya mati. Ini kartu akses langit dan awan, tidak mungkin. Apakah yang tinggal di sini bukan Tuhan Raja? Sekarang, kalian seharusnya percaya apa yang aku katakan sekarang. Cepat pergi dari sini. Wah, rumah besar ini sangat indah. Jangan lari terlalu cepat. Tidak apa-apa, mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita? Kamu benar-benar akan membiarkan kami tinggal di sini? Tentu saja. Mulai sekarang kita punya rumah besar untuk ditinggali. Ayah yang terbaik, hidup ayah. Meng, jangan seperti ini. Rasanya seperti sedang bermimpi. Ini hanya sebuah villa, nanti. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk membawamu ke lebih banyak tempat. Untuk melihat dunia yang lebih besar. Tidak perlu, Ruofeng. Sebenarnya, aku tidak memiliki keinginan yang besar, aku hanya berharap keluargaku bisa hidup damai dan sehat. Tenang, aku akan melindungimu. Masalah antara keluarga Cheng Lin sudah selesai. Sekarang giliran keluarga Xiao. Keluarga Xiao di ibu kota. Yang mulia Dewa Raja. Bahan-bahan tentang keluarga Xiao sudah siap, kan? Yang mulia Dewa Raja, ini adalah jaga hubungan keluarga Xiao di kota bunga. Silakan lihat.
Yang Mulia Dewa Raja benar, keluarga Xiao dari atas ke bawah sudah busuk dan penuh dengan kejahatan. Satu persatu, di ibu kota setidaknya ada Yang Mulia Raja yang menjaga. Mereka tidak berani bertindak semena-mena. Tidak heran mereka dulu berusaha keras. Ingin mengusirku dari kota bunga. Ternyata ingin melakukan hal-hal ini. Yang Mulia Dewa Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, masih apa yang katakan? Saat dilantik menjadi dewa perang, Sebagai dewa perang, harus membela negara dan rakyat. maka ikutlah aku. Membela negara dan rakyat. Siapapun yang muncul di sini, kita tidak akan melepaskannya. Siap. Ayo pergi. Jangan macam-macam. Sebentar lagi akan ada orang yang menjemputmu saat sampai di tempat. Dengarkan baik-baik agar tidak menderita. Mengerti, bos? Lagi pula orangnya masih lama datangnya. Lebih baik kita main dengan gadis ini dulu. Dasar brengsek. Kita berbisnis harus jujur. Tahu kenapa murid bisa dijual 20.000? Karena bersih. Ayo main kartu. Setelah barang dikirim dan uang diterima, aku akan ajak kalian jalan-jalan. Terima kasih, bos. Bos, dia datang. Kamu cari siapa? Siapa Wang Shan? Aku. Wang Shan, laki-laki. Lajang, pengangguran, 30 tahun, punya catatan kriminal. Di kota Hua, ada beberapa kasus penculikan, besar dan kecil. Berhubungan langsung denganmu, tapi akhirnya tidak ada bukti. Dan dibebaskan tanpa tuntutan. Oh, perdagangan manusia? Kamu mau menyerahkan diri sendiri? Atau aku yang bawa kamu untuk menyerahkan diri? Perdagangan manusia? Dasar gila. Pergi sana. Apa isi tas itu? Urusanmu apa? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Apa isi tas itu? Aku bilang urusanmu apa? Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Ya, kamu jangan-jangan. Darah, kalian berani memukulku? Kalian tahu nggak? Aku didukung oleh keluarga Xiao dari kota Dushan. Keluarga Xiao? Nggak ada apa-apanya. Korban? Kalau mau nyaman, ikat sendiri. Wang Shan sudah ditangkap. Situasi selanjutnya di sini akan ditangani oleh tim pasukan perang. Teman-teman akan menyelesaikannya. Oke, ayo kita ke tempat berikutnya. Wah, main seru ya? Aku ikutan dong. Kamu siapa? Wajahmu asing. Namaku Xiao, Xiao Luofeng. Aku datang untuk mengacau. Menggeka? Kasino adik ipar, skalanya nggak besar. Pemain tetap sekitar 300 orang. Nggak nyangka, ruangan sekecil ini bisa menampung banyak tamu. Ngerti sekarang? Waduh, kamu siapa? Kalian mau apa sih? Tentu saja datang untuk menyelamatkan kalian. Dasar bodoh. Selamakin? Dasar gila. Aku di sini main enak-enak. Urusan kalian apa? Tidak Xia, judi itu ilegal. Kalau kalian mengaku salah, tulis pernyataan, aku lepaskan kalian. Kalau masih bandel, aku akan masukkan kalian semua ke dalam. Mesaken? Hahaha, dia bilang mau masukkan kita. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu siapa pemilik kasino ini? Keluarga Xiao dari kota Dushan. Mau berbuat sesuatu? Tanya dulu. Maksud keluarga Xiao ya? Luofeng, orang-orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Serahkan saja pada saudara-saudara kita. Seraken? Aku lihat bagaimana kalian menanganinya. Mulai aksi. Kasino adik ipar, bersih. Tempat selanjutnya mana? KTV Liang Chu yang gemerlap. Agak familiar, mereka melakukan apa? Transaksi seks, pinjaman rentenir. Itu memang harus ditangkap. Ayo mainem. Hehehe, hidup itu harus mencari kebahagiaan. Kak Liang, kamu bahagia hari ini? Awalnya tidak, tapi kan ada kamu. Aduh, Kak Liang, kamu jahat banget sih. Hehehe, ngomong-ngomong di tempat kita kan ada pendatang baru, gadis itu cantik tidak? Sebagai bos, aku harus lihat dong.
Namanya siapa? Li Hong. Nama biasa saja, kemari, aku lihat. Oh, Sekonservatif ini, bagaimana bisa jadi pekerja seks? Di sini, harus belajar lebih terbuka. dengar tidak? Kemari, lepas baju. Jangan, aku tidak mau. Aku cuma pelayan. Aku tidak melakukan hal-hal seperti itu. Pelayan? Kok bisa? Bukannya dia pekerja seks? Li Hong, dengar ja, kemari. Ini untuk kebaikanmu, coba pikir. Utangmu 10 juta, kapan bisa? Lunas? Sebelumnya kan sudah janji. Kerja sebagai pelayan, gaji 3 juta sebulan. 10 juta, 3 bulan saja selesai. 3 bulan? Lupa hitung bunga ya? Bunga! Begini, aku hitungkan. Sekarang, gajimu 3 juta sebulan. Rata-rata 100.000 sehari. Tapi utang 10 juta, bunganya 300.000 sehari. Apa? 300.000 sehari? Bukannya 300.000 sebulan? Kau mengkolak. Buka HP, lihat kontrak, jelas tertulis. Bunga harian 3%. Tidak mungkin. Kalian jelas menulis. Kalian rentenir. Penipu. Rentenir? Penipu? Hahaha. Ya, kami rentenir, kami penipu. Mau apa? Laporkan kami? Telepon polisi sekarang. Bagus, telepon saja. Li Hong, Universitas Sains dan Teknologi Huacheng. Jurusan Manajemen Ekonomi, kelas pariwisata 3. Kalau aku tidak salah ingat, foto-foto mesummu, semuanya diambil di asrama. Di dalam toilet, kan? Coba bayangkan, kalau aku kirim foto-foto itu ke teman sekelas dan gurumu. Atau mungkin saja, aku tidak sengaja mengunggahnya ke forum situs resmi kampusmu. Bagaimana jadinya? Jangan kirim. Li Xiaoyu. Aku mohon, foto-foto ini jangan sampai tersebar. Li Xiaoyu, aku masih mahasiswi. Aku belum punya pacar. Kalau foto-foto ini sampai tersebar, hidupku hancur. Li Xiaoyu. Tenang. Li Hong, aku, Li Xiaoyu. Bukan orang yang kejam. Mahasiswi sepertimu. Sudah banyak kubantu. Li Xiaoyu, tapi aku sudah mempertimbangkanmu. Apakah kamu harus mempertimbangkanku juga? Asal kamu nurut. Masalah uang, aku bisa putuskan. Biar Pak Liang membebaskanmu dari 5.000 yuan. 5.000? 5.000 yuan? Sangat worth it. Tapi aku... Sudah. Jangan banyak bicara. Xiaoyu. Kedepannya, orang seperti ini, telepon saja keluarganya. Jangan telepon aku. Lepas atau tidak? Aku lepas. Nah, Jitadong. Lepas sekarang di sini. Tubuhmu, paling-paling hanya dilihat puluhan orang. Tapi kalau diunggah ke internet, ratusan orang. Santai saja, asal kamu nurut, cari uang di sini sama kakak. Mudah sekali. Tidak sampai beberapa tahun, utangmu lunas. Utang lunas, mungkin juga bisa bawa pulang uang banyak. Cari pria baik-baik, lalu menikah. WK. Oh ya? Itu tergantung kalian bisa bertahan hidup sampai saat itu atau tidak. Kamu? Bagaimana? Kamu lagi? Dari mana munculnya? Berani masuk ke ruanganku. Satpam. Para sampah, mati di mana? Mereka terbaring di pintu. Masuk. Ini. Peganglah. Ini bukan urusanmu. Kedepannya, gunakan otak, jangan tertipu lagi. Tapi aku masih, Cenong. Sisa mereka. Telah kami retas. Data informasi telah kami sita. Meski tidak dihapus, tapi itu akan disimpan sebagai bukti nanti. Masalah privasi, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, Kak. Cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Hei, jangan pergi. Mereka menipumu. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kalian, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Liang Chu, laki-laki. Pemilik KTP cemerlang. Pemberi pinjaman di kampus Huacheng. Menipu banyak mahasiswi dengan foto pribadi untuk pinjaman. Bahkan memaksa mereka melakukan transaksi mesum. Ini semua. Kamu mengaku bersalah? Mengaku bersalah? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sudah, karena kami bisa datang ke sini. Pasti kami sudah memiliki informasi penting. Ini adalah catatan data pinjamanmu. Ada juga beberapa foto data.
Lihatlah, dalam hukum Dacia, cukup untuk menghukummu seumur hidup. Ini tidak mungkin. Dari mana kalian mendapatkan ini? Kamu tidak perlu tahu dari mana kami dapatkan. Sekarang kamu hanya perlu memikirkan masa depanmu. Mau menjahit atau mencetak soal ujian? Hahaha, menjahit. Lihatlah keluarga Xiao. Apakah mereka akan setuju? Aku jujur, latar belakangku adalah keluarga Xiao di ibu kota. Kalian berani menyentuhku? Benarkah? Aku belum pernah dengar di Dacia. Ada orang yang tidak berani disentuh oleh grup Dewa Perang. Grup Dewa Perang? Aksi! Li Xiaoyu, aku pernah bilang kamu boleh pergi? Ini bukan urusanku. Semua diperintahkan oleh kalian. Aku hanya mengikuti. Mahasiswa tadi juga dia yang suruh bawa. Aku paling hanya kaki tangan. Hanya kaki tangan. Sudah, aku tidak peduli dengan tuduhanmu. Kata-katamu ini, simpan saja untuk pengadilan. Tuan Dewa, semuanya sudah selesai. Seluruh kekuatan keluarga Xiao di Huacheng sudah dibersihkan total. Bangun. Kita sudah melakukan banyak hal. Keluarga Xiao bahkan tidak bereaksi. Menurut laporan, sebagian petinggi keluarga Xiao sudah kabur ke luar negeri. Hanya sedikit yang tertinggal. Selain itu, kami sudah melaporkan ini kepada Raja. Raja sangat marah. Keluarga Xiao, keluarga super di ibu kota. Berkeliaran di bawah hidung raja. Kalau raja tidak marah, itu bukan raja. Sayangnya, karena ini sangat serius. Hukuman untuk keluarga Xiao, Raja memutuskan hanya bisa dilakukan diam-diam. Semua yang terlibat di penjara, yang kabur ke luar negeri juga sudah dicari. Untuk pendapatan ilegal keluarga Xiao tahun-tahun ini, akan digunakan untuk ganti rugi setelah penyelesaian. Sisanya akan diserahkan ke kas negara. Sepertinya akan segera menjadi sejarah. Keluarga sampah seperti itu. Hilang ya sudah. Dewa Perang, kepala keluarga Xiao. Xiao Ruoyun ingin bertemu denganmu. Apa yang Xiao Ruoyun inginkan dariku? Katanya mau minta maaf. Bilang padanya. Apapun yang ingin dikatakan, bisa disampaikan di pengadilan. Selain itu, mimpi saja. Baik. Keluarga Chen runtuh, keluarga Xiao akan mati. Urusanku di sini juga hampir selesai. Kalau begitu, Dewa Perang, apakah Anda berencana kembali ke perbatasan? Tidak buru-buru, masih ada urusan yang belum selesai. Nona Chen, bagaimana dengan gaya ini? Cantik sekali. Xiao Wu, hari ini juga merepotkanmu. Tidak apa-apa, ini kan tugas yang diberikan Dewa Perang. Banyak orang berebut untuk melakukannya. Oja, Nona Chen. Nona Chen, Anda suka yang mana dari baju-baju ini? Anda suka yang mana? Aku akan membantu memilihkannya. Banyak sekali. Yang ini saja. Baik, kita pakai yang ini dulu. Nanti Anda bisa mencobanya. Kalau tidak cocok, kita ganti lagi. Masih harus ganti lagi? Xiao Wu, hari ini keluar rumah kok ribet banget. Apa Xiao Ruofeng menyembunyikan sesuatu dariku? Sepertinya tidak ada. Tidak, kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa Xiao Ruofeng akan pergi? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tugasku hanya bertanggung jawab atas penampilan dan gaya Anda sehari-hari. Senyum dong. Selera Nona Chen sangat bagus. Kalau aku pria, pasti juga akan jatuh cinta. Juan, aku datang menjemputmu. Ruofeng, kamu datang. Salam Dewa Perang. Meng Meng mana? Kok tidak kelihatan? Dia bilang ingin main, lalu lari pergi. Anak ini lagi kabur. Semuanya karena kamu mengajakkannya. Sudah, kita juga harus pergi. Kamu belum bilang mau bawa aku kemana. Nanti juga tahu. Kalau Meng Meng gimana? Tenang saja, Meng Meng ada yang jaga. Yang Mulia Raja Dewa tiba. Nona Chen Shiwan. Yang Mulia Raja Dewa hari ini tampan? Lumayanlah tampannya. Kalau begitu, Yang Mulia Raja Dewa hari ini. Nona Chen Xuan cantik tidak? Cantik? Sebenarnya bukan cuma hari ini, setiap hari dia cantik. Kalau begitu, kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan ke Nona Chen Xuan? Nona Chen Xuan. Tolong menikah denganku. Baiklah. Ayah ibu menikah.
Ada apa? Mau pergi ya? Ham. Apakah kamu akan pergi ke tempat yang sangat jauh? Ham. Kalau begitu, apakah akan lama baru kembali? Ham. Baru saja menikah, kita sudah harus berpisah. Xuan, maafkan aku. Aku. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu tidak salah. Karena identitasmu adalah Raja Dewa, adalah Dewa Perang dari Dacia. Adalah pilar penjaga perbatasan, identitasmu. Memang tidak bisa hidup dengan tenang. Xuan, meskipun aku tidak di sisimu. Tapi untuk apapun, kamu bisa hubungi Xiao Wu. Dia akan mengurusnya. Juga Meng Meng. Anak-anak suka bermain, biarkan dia bermain, itu sifat alaminya. Kita tidak merasa ada yang tidak baik. Aku akan sesekali kembali menjenguk kalian, tenang saja. Kalau aku merindukanmu sebelum kamu kembali, bagaimana? Bawa aku pergi. Kondisi di perbatasan. Kamu adalah Raja Dewa dari Dacia. Sebagai istrimu, aku akan merawatmu dengan baik.